kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Janganlah kau tinggalkan diriku. Buat hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu sempurna. Oke, balik lagi di Siapa alumni episode berapa ini? Episode berapa, Pak? Episode 6. Emang iya episode 6? Iya sih. Ya lupa. Padahal pengennya episode 6 tuh ganti gitu, cewek gitu ya. Iya. Cowok. Gak apa-apa. Minggu depan. Siapa tahu. Next episode semoga ada Siapa tahu cewek. Akmal sekarang udah kecewean. Anjir. Ini benar namanya di roasting ya? Iya, ada segmen roasting. Oke. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bogor. Domisilinya di mana? Domisilinya Cilegon. Cilegon. Kuliah. Malah udah berapa tahun nggak kesana ya? Oh iya. Apa ke Bogor? Minggu kemarin ke Bogor sih. Ya kita udah kedatangan. Masa harus dikenalin sih? Kenalan sendiri aja kali. Silahkan mengenalkan diri. Ada formatnya nggak? Nah, Nggak ada. Ada. Gimana? Nama. Apa sih? Nama. Oh, nama alumni keberapa? Oh, iya. Alumni angkatan berapa? Alumni keberapa? Alumni apa? Alumni apa? SD, SMP, SMA. Oh. Terus Oke. sekarang lagi ngapain? Kuliah di mana? Maksudnya lagi ngapain? Kesibukannya? Iya, kesibukan. Oke. Panas banget ya. Kenalan ya. Perkenalkan, gua nama panjangnya Akmal Rakan Umair. Biasa dipanggilnya Akmal. Alumni angkatan ke-3. Alumni apa itu? Alumni SD, SMP, SMA. Semuanya 3 ya? Semuanya 3. Gak mungkin beda kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Itu. Terus apalagi tadi? Kesibukannya ya kuliah sekarang di IPB jurusannya aktuaria, sama lagi menjabat jadi ketua himpunan mahasiswa aktuaria di IPB. Oh. Iya, MC. Oh, ketua HM. Iya, ketua himpunan. Wah, doang sih udah pakai C. Himpunan Jurusan. mahasiswa. Iya sih, HMJ sih. Iya kan? Jurusan Iya. prodi kalau di sana sebutannya. Ya udah, apalah itu. Sama aja lah sebutannya, cuma beda-beda. Ya, lagi sibuk lah, banyak yang diurusin gitu. Jadi susah time manajemennya. Ih, gila sibuk banget. Hari ini puasa. Alhamdulillah. Siapa tahu kan? Oh iya, episode kali ini kita nggak ada, Iya, jadi enak nih. tidak ada karena sekarang lagi puasa. Iya. Alhamdulillah. Puasa keberapa sekarang ya? Ke-8. Ke-8 ya? Maksud sih? Iya ya. Iya, semalam tuh malam ke-8. Pertama hari apa? Hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Minggu Kamis. lagi baru ke-8 dong. Iya, berarti puasa ke berapa? Sekarang hari Minggu 7. ya? 7 dong. 8 dong. Oh iya. Nggak Minggu, usah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh iya. Anak matematika loh. Sorry. Bercanda ya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada kelihatan banget kita kayak kehausan. Ngomong-ngomong udah ada yang bolong belum nih? Belum dong. Kan di rumah aja, masa bolong. Kamu udah? Belum dong. Nanti orang-orang pada percaya lagi. Enggak, belum. Alhamdulillah masih bertahan. Oke. Sudah cukup membahas tentang agama. Iya kan? Ngapain? Iya juga sih. Ini mah kita tuh ada 2 segmen. Ya, Segmen pertama tuh cerita tentang pengalaman pas sekolah di peradaban. Kamu SD dari kelas berapa sih? dari kelas 1 dong. TK nggak? Dari TK, tapi TKB ya? Oh tapi TK sempet ya? Sempet. TKB itu apa sih?
Enggak tahu. Maksudnya TKA TKB itu yang membedakan apa IQ-nya mereka? Enggak, Dua jadi kali, dua kali iya. TKA Iya. tuh kayak setahun. Oh iya, nol kecil, nol besar. Nol besar, nol Berarti kecil. kayak tingkatan kelas 1 kelas 2 aja. Ya, betul sekali. Berarti kamu baru masuk pas TKB. TK, ya nol besar berarti. TKA-nya? TKA-nya deket rumah. Oh iya, biasa tipikal orang tua tuh kalau TKA ini deket rumah aja ya. Iya. Iya, betul. SPC berarti ya? Ya, SPC. sekolah Peradaban Cilegon Pride. Ini juga SPC nih? Siapa? Iqbal, 2 hari. Oh iya. SPC 2 hari. Gara-gara salah alamat. Gue kebalik sekarang Cilegon ya. Gila. Keren. Oke, gimana Mal? Boleh ceritain Mal? Ini mungkin apa? Tahu sekolah peradaban dari mana? Iya ya. Iya sih kalau nanya itu kamu Mal? Iya ya. Ya biasa siapa tahu. Tahu Mana? sekolah peradaban dari mana? Ya kan gak ada yang Prosesnya gimana tahu. tiba-tiba, wah kok saya ada di peradaban nih? Iya gitu. Kalau di TK ya? Gak inget ya kalau TK mah. Siapa tuh inget? Ingat dikit. Gimana? Jadi sebenarnya kan mamah ya, bulela lah. Bulela. Bulela kan kerja kan di sekolah peradaban Cilegon gitu. Betul. Dari Berarti sebelumnya udah kerja di sana dulu sebelum kamu sekolah. Iya dari awal pembangunan tuh. Dulu kan Kan dia yang dari bangun angkatan pertama kan? Berarti salah Iya. satu ini ya? pendiri. Founder. Pionir. Pendiri itu dulu kan ada Bu Yosi, Bu Ami sama Bulela. bertiga tuh. Nah terus terbentuklah kan sekolah peradaban. Itu gue masih belum sekolah. Terus pas udah kebentuk, udah nyampe kelas berapa ya dulu? Angkatan terakhir, Tiga. kelas 3 ya? Enggak, gue kelas 3 lu baru masuk kan? Iya. Kalau angkatan 3 kan? Iya. Oh ya berarti pas udah ada kelas 3, gue kan Masuk TKB. ya kayak udah Loh, kok masuk TK? Iya ya. TK dong. Berarti gue kelas 2 dong. Enggak, Anda masuk peradaban kelas berapa? Iya. Kelas 1. Oh, kelas Cuma belum ada Akmal kan? Akmal belum Oh, masuk. iya. Oh berarti berarti pas akhir kelas 2 Kelas 2 masuk TK. Gue masuk TK tuh. Emang TK udah ada ya? Dulu. Udah ada. Tuh. Ya, satu orang kalau nggak salah muridnya. Enggak dulu. Justru banyak loh dulu. Iya loh, dulu SPC lebih tuh banyak. banyak Iya, banget loh. Banyak banget. Banyak banget. Iya banyak banget dulu TK-nya. Oke. Karena notabene dulu tuh kayak ini sekolah seru banget kayak main-main Betul. doang Apa? gitu. Alah. Iya. Muridnya gelantungan. Gitu. Jadi dulu sempet kayak tertarik kayak, "Ma, aku pengen sekolah di sini aja deh." gitu. Ya, Ikut mama aja. Oh, berarti bukan Bulela yang mengajak. Bukan. Justru dari Akmal Iya, sendiri. tadinya tuh mau waktu pas kelas 1 aja kamu sekolah di situ gitu. Tanggung kan TK-nya. Terus kayak nggak sabar kan gue orangnya kayak Iya. mau TKB aja langsung lah di sana gitu. Tunggu deh, dulu kan belum ada peradaban. Iya, namanya beda ya. Tamadun. Emang iya ya? Bukannya Tamarin ya. Dulu emang namanya Tamadun. sempat numpang. Jadi dulu itu pas angkatan saya, angkatan pertama itu belum ada namanya peradaban. Belum ada kan? Bener kan? Apa udah ada? Udah ada. Tamadun tuh tempat. Oh iya. Iya, dulu. udah ada. Tempatnya Tapi aja. tempatnya dulu di Tamadun. Nama tempatnya. Numpang. Iya, kita dulu masih Merger. numpang. Hah? RG apa? Merger tuh. Oh, Merger. Merger. Collab. Oh, Istilahnya. tinggal deh numpang. Enggak, iya sih. Tapi emang ada Tamadunnya? Tapi emang ada Tamadunnya? Ada Tamadun sekarang juga. Enggak, bukan waktu pas saya. Ada. Oh, dulu tuh bukan di situ ya tempatnya ya? Dulu Bukan. masih yang di sekolah yang kecil itu Iya, ya? yang di Itu sananya Tamadun. lagi tuh Tamadun. Oh, berarti gue masuknya tuh pas udah Pas pindah. udah ada peradaban kan? Iya. Nah, Anda pas di peradaban kelas berapa? Kelas 1. Bulan. Sama aja ya. Enggak, saya lupa. Dulu Itu tuh- ada asal usulnya loh kenapa Wah, itu pindah. kalau pengen tahu sejarahnya kayak harus datengin ahlinya deh. Iya. Sebenarnya suruh Nantilah. ngomong nih, boleh lah Bu Yosi buat. Next episode lah. Tapi gue jadi Enggak. saksi tahu. Enggak ya? Susah. Enggak, episode spesial. Jangan. Ya pokoknya berentetan itu deh, akhirnya ada peradaban. Iya, akhirnya misah diri lah peradaban gitu. Ya, Itu terus awal mulanya. Terus ya udah kan sekolah. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh nggak banyak yang ingat, tapi yang gue inget tuh pasti kayak seru aja gitu. Nah, ngomongin pas masa SD. Masih inget gak kamu gimana kira-kira Hoir waktu itu pakai baju apa gitu?
Aduh, Saya aja lupa loh. gak inget. Terakhir gondrong gak sih dulu? Dulu keriting gitu sih. Dulu gue lurus. Afro, nggak mungkin. Enggak. Nanti Ya, ngaku-ngakuan. nih fotonya nih. Enggak, males. Tanya Bu Lela kalau saya. Iya lurus, Saya lurus, udah- lurus. Lurus tinggi, putih. Tapi Dulu tuh kayak enggak Tinggi. tinggi. Nggak tahu sih gua. Udah tinggi tau. Seingat masuk gue. masuk SD. Tinggian lu mal. Ya gue dari TK udah tinggi sih soalnya. Sorry. Kalian main gak sih Enggak. SPC? Oh. Angkatan 3 kalau gue pribadi nggak deket sih. Tapi gue tahu. Iya gue juga tahu. Mau nggak mau kan kalau angkatan bawah. Terus Terus apalagi terus? Oh, Terus iya. habis itu doang. ya udah tuh Yang SD diingat apa kan. Pas zaman SD. Yang diingat itu dulu bandel sih, bandel banget. Terus sempet pernah dipanggil juga ke kantor gara-gara nakal. Gue SMP ya. Sampai SMA. Iya kayaknya ya dari dulu udah nakal gitu. Kalau dulu tuh ini insiden, nggak usah diceritain lah ya yang ini mah ya. Gak apa-apa boleh biar clickbait. Oke next. Terus Yang berkesan dong yang Iya jangan bandel. Enggak kan. yang baik ya. Enggak kan sekolah peradaban itu apa kayak merasa dikurungin kah? Oh. Kayak merasa di stres. Ini Hanes review aja. Iyalah. Oke. Jujur aja gak usah jilat-jilat sih. Nggak jilat-jilat klub. Oke. Kalau dari SD dulu kali, boleh ya? Iyalah Dari SD tuh kalau ngerasanya tuh kayak sekolahnya enak sih. Kayak mungkin kalau di sekolah negeri kan kayak kita belajar terus atau kayak akademik dijejel-jejelin terus. Kalau peradaban tuh SD-nya enggak gitu. Dia tuh kayak kalau misalnya kita udah bosen, udah apa, itu bakal kayak diselingin sama main. Iya, jahilin orang. Terus kegiatan iseng. ya kayak misalnya kita punya bakat soft skill atau bisa dibilang kayak bakat dalam futsal dan lain-lain itu kan di situ dikembangin juga gitu loh. Kalau di sekolah lain kan mungkin mengikutinya di luar sekolah gitu loh. Tapi saya nggak pernah percaya tuh kalau yang ngomong orang peradaban yang belajar dari kelas 1. kenapa? Karena kalian belum pernah merasakan sekolah lain kan. Ya, Iya. jelas Kenapa sih. bisa Betul, menjudge betul, kalau betul, betul. sekolah ini baik? Sebenarnya bukan Nggak sih, ngomong. bukan menjudge soal baik atau buruk, cuma mungkin dari suasana. Iya dari suasana gitu. Kalau yang dirasakan pada Iya, sekolah ini iya. nggak ini. Nggak bikin bete. Vibes-nya tuh beda gitu. Kalau masuk ke sekolah negeri tuh kayak aduh ini belajar mulu kayaknya rasanya gitu. Padahal mah enggak juga kan sebenarnya. Iya. Saya nggak tahu sih, nggak pernah di negeri juga. Saya mah dari lahir udah dicekoki oleh Kalau Islam. Islam. Selalu saya dari awal udah Islam aja. Oke. Iya, oke. Yang penting ya. Alhamdulillah. Betul kan kemarin yang dibilangin episode kemarin sama Iqbal. Sekolah peradaban tuh dulu kan dijulukinnya emang sekolah alam kan. Kenapa mal bisa lu juga ngerasa gitu nggak? Ya, kalau Iqbal kan merasakan karena dia pas belajar belantungan katanya. Iya. Karena ini sih dulu itu sekolah peradaban itu terinspirasi dari kebanyakan sekolah alam gitu loh. Yap. Jadi kayak Bu Lela, Bu Ami, Bu Yosi itu. Mereka tuh pas lagi bangun sekolah peradaban, ini karena gue ikut ya, mereka banyak ngelakuin survei. Saksi bisu. Iya, survei ke sekolah-sekolah lain. Kalau misalnya kita keluar Ya, kota betul, tuh pasti betul. ada sekolah yang dikunjungin gitu buat dijadiin survei dan kayak gimana sih kita bercermin dari mereka gitu loh istilahnya gitu. Mengambil pelajaran ya. Iya, yang baik-baiknya tuh kayak diambil. Karena sebenarnya banyak ya sekolah alam tuh ya. Banyak banget, nggak cuma Apalagi peradaban di doang. Bandung ya kalau nggak salah apa namanya? Kalau alam tuh kayak gimana sih? Sekolah peradaban. Sekolah alam tuh mungkin sekolahnya lebih mirip ke alam kali ya, terus lebih menyatu ke alam. Jawab sekali ya. Sangat menjawab. Ya, siapa tahu. Kenapa ya? Karena emang suasananya alam banget sih. Iya, suasananya alam. Pertama dari gedung kelasnya kita tuh bener-bener kayak saung gitu loh. Enggak, apakah kantinnya nggak ada gitu harus metik pohon? Itu lebih ke sekolah hutan deh kayaknya. Sekolah survival itu. Tahu kan? Sekolah alam lebih ke suasananya sih. Iya, suasana. Terus kegiatannya juga banyak yang ke alam gitu. Kayak misalnya outbound itu Oh kan. iya betul. Kita kan sering ngelakuin banget tuh dulu. Dulu Kalau tuh sekarang wajib nggak tahu. Iya, dulu wajib banget kayak tiap minggu ada deh. Hari Jumat. Jumat. Oh iya, yang saya nggak pernah ikut ya. Emang sini deh? Dulu kita ke SD. Oh iya ke SD. Iya. Flying Fox.
takut tuh saya. Warna pendek gitu ya. Iya. Karena dulu emang bener-bener difasilitasin ya. Mas. Iya, fasilitasin lah gitu sama sekolah. Masih inget gak pas kelas 2 belajar matematika gitu? Dulu tuh Bu Ami nggak sih yang ngajar matematika? Aduh, nggak tahu deh. Kayaknya kita beda generasi deh yang diajar. Oh, udah ada yang baru ya. Tapi terus sekarang juga SD masih sama sih ya. Ya, SD masih sama. Karena emang konsepnya mungkin fun kan ya. Kenapa di SPC nggak di SMP? Oh biar di sininya nggak sepi. Ya, betul. Itu saya juga tidak tahu jawabannya. Biar pada kesini. Biar pada kesini Bahkan kayaknya. boarding juga nggak usah bolak. Nah gimana tuh Mal? Ya, Mal. Kenapa kamu kan kelas 6 udah bisa menentukan pilihan lah ya? Maksudnya apakah kamu masuk SMP ya karena udah nyaman apa karena gimana? Yang memutuskan kamu lanjut di peradaban SMP. Oke, dulu tuh waktu kelas 6 masih ngerasa peradaban itu sekolah yang menyenangkan. Oh, Masih kayak terbawa vibes SD gitu loh, anak-anak SD yang kayak main-main atau apa. Padahal kan SMP kan udah transisi gitu loh, dimana kita bakal lebih serius lagi dalam hal pendidikan dan lain-lain gitu kan. Nah terus kayak ya udah deh nggak apa-apa masuk SMP peradaban aja gitu. Terus akhirnya masuk terjerumus, enggak. Maksudnya, Rumus. dari SD kan. iya. Terus masuk ya udah jalanin. Berarti emang karena udah nyaman aja kali ya. Bisa jadi. Peradaban. Iya, Mungkin karena emang nggak tahu sekolah lain kayak gimana, jadi takut atau iya benar. Kayak udah nyaman gitu sama peradaban dulu. Terus ya udah. Oke, terus masuk SMP nih. Gimana perubahannya? kan teman-teman otomatis berubah kan ya. Pasti suasananya juga berubah kan. Suasana berubah ya. Apalagi boarding nih sekarang. Pas SMP. Kamu boarding nggak dulu? Boarding dong. Oh, kirain. Boarding kalau SMP. Kalau waktu kelas berapa? 7 ya berarti ya? 7. Kelas 7 ya masih seru lah, masih fun lah gitu. Terus kayak Jadi angkatan 3 ya? ya, Kelas 3 tuh gimana sih lupa deh. lupa juga. Yang rame itu kan? yang ada Siapa sih hadiah, itu? Adit. Ovi. Oh iya sih itu si Ovi. Iya, Ovi. Ah, Nggak terlalu kelihatan sih ya. Iya. ya dulu belum bersinar kan. Si Ovi. Gila gue suka banget PD-nya dia. Aduh, bercanda ya. Gimana tuh adaptasi sama orang-orang yang begitu? Yang begitu gimana nih? Si Ovi kan serem tuh. Ya awalnya kalau waktu kelas 7 sih masih agak-agak fun gitu. Karena banyak juga yang dari SPC kayak Mas Syafiq gitu. Terus siapa lagi ya? Siapa itu? Kau iya. Terus siapa lagi sih? Gue lupa deh. Banyak kan? Altop. Iya, Mas Alto. Enggak angkatan lu, siapa? Yang angkatan gue nya nggak ada. Rasel ya Rasel. Bukan itu di kelas. Siapa ya lu? Oh, Fedi, Arya. Oh Iya nggak sih? Iya. Fedi, Arya, Zahra, Ara. Itu SPC semua tuh. Iya. Terus ya awal-awal masih fun nih, masih ketemu orang yang bisa sefrekuensi lah bahasa sekarangnya gitu. Terus kelas 8, Niken. iya bener nih kan? Iya, udah. Emang dia SPC? Enggak bukan. Kenal juga enggak. Terus masuk kelas 8, udah mulai kayak lumayan fokus lah ke akademiknya gitu kan. Belajarnya juga udah, Masa sih? iya serius. Itu kelas 8 dulu. Saya lupa tuh. Keliling lapangan itu ya. Apa? Misteri ini tuh. Kamu tahu nggak bis? Yang siapa? Praktek sains. Oh. Keliling lapangan apa? Iya. Lupa lagi. Terus mah. Ya jadi kelas 8 udah mulai ngerasa kayak, oh gue harus belajar nih karena materinya juga udah lumayan berat kan. Beda. Nggak yang kayak kita lihat terus kita bisa, enggak. Ya kita kan perlu mikir. Ya udah mulai ketemu, apa aljabar. Bukan ada jabat. Masa? Ada loh, tapi itu di kelas 9 atau kelas berapa? Beda tau. Kita tuh dulu main-main mulu. Iya. Tapi saya gak ada dikit ya? Iya. Itu tuh mah nggak pelajaran sedikit. Iya betul. Ya, terus SMA baru mulai belajar. banyak gitulah pelajaran-pelajaran akademiknya, jadi kayak perlu Iya, dikejar. soalnya angkatan mereka mah udah lumayan keras. Ini banyak juga kan. Ustadz Gontor ya? Oh, Muhi. Bukan, Ustadz Gontor tuh trio. Belum ada. Belum ada, belum Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kan pas kita kelas 2 doang. Kelas 8. Oh dia mah ini ya rezimnya rezimnya Pak Iya. Harus
habis lah. Iya. Udah deh. Next. Kita SMA. Udah itu doang tuh SMP yang berkesan. SMP yang berkesan. Iya sih, Oh ini sebenarnya. sih ikut lomba. Betul. Yang DNF tuh apa? Lomba apa? JCT. JCT. Kan tiap JCT tuh ikut lomba kan gua kan. Tenis meja. Terus kalau pulang tuh selalu bawa piala gitu loh. Sombong. Kalau nggak salah pesertanya 2 ya. Juara 2. Itu kita. Nasib. Itu cuma bertiga. Juara 1. Oh juara 1. Juara Iya. 3. 1. Ya gitu berkesan jadinya. Terus kayak itu tuh yang paling ditunggu-tunggu gitu loh. Karena dulu Akmal kan tenis meja banget nih orangnya. Sih kalau dipikir-pikir lagi ya, ternyata saya tidak sebegitu kenalnya dengan Akmal. Cuma dulu tuh kita SMP tuh kita nggak Iya, deket nggak sama deket, dia. nggak deket. Baru SMA kita Saya kenalnya deket. sama anak-anak itu. Angkatan Dia. 2. Iya, soalnya main Marawis ya. itu. Terus kayak kesannya ikut JCT tuh kayak jalan-jalan gitu loh. Jadi seru. Keren. Masih merasakan keseruannya sekolah di peradaban. Ngasih lah dikit. Ah, dikit. Gak bercanda. Kayak perlu ada yang dikeluarin. Unek-uneknya deh. Ya itu SMP. Ini next nggak nih ke Iya, SMA? Next dong. Oke. Kalau SMA, Mulai baru lagi ya. iya mulai baru nih. Terus mulai menipis Siapa sih? juga kan. Salman ya? Lu ya? Nabil. Oh iya Nabil ya? Kalau SMA itu siapa aja sih? Luan. Berberapa sih? Iya loh. 12 ya? Iya. Oh iya. Siapa aja yang barunya? Yang barunya Nabil. Cowok. Yang cewek Semua Fitjul. Ya kecuali Zahra. Juju ya? Juju. Oh, kamu tuh angkatan Juju. Iya. Oh iya Cici. Sama si itu ya Tiffany. Tiffany, iya benar. Oh iya, Zahra. Udah dari awal. Terus kelas 10. Cuma sekali. Kelas 10 masih oke sih karena kita belajarnya ini masih umum gitu nggak sih? Belum penjurusan tuh kelas 11. Iya kelas 11. Itu kan Belum terlalu pusing. ya sistemnya masih kayak gitu kan. Terus kita belajarnya masih yang umum-umum, masih dasar-dasar kayak Iya. masih gampang lah gitu, belum yang susah banget. Terus jadi kayak masih fun tapi Agak serius gitu. ya udah agak serius dikit. Terus karena mungkin orangnya dikit juga gitu, jadi kurang rame aja gitu. Iya. Emang dikit? Oh iya. 12. Dia ikutannya hitungannya dikit. Angkatan 2 kan main serame. Kita apa lagi? Kita apa? Sepi. Ya pokoknya gitu lah It's ngerasa okay. sepi. Terus Oke. kelas 11 tuh udah mulai penjurusan kan. Iya. Udah mulai susah tuh apalagi IPA. Nah, Oh, kamu masuk IPA ya? ini sebenarnya harus jadi motivasi buat kalian lah gitu. Karena gue dulu sering pertama terus gitu loh di kelas gitu kan. Jadi gue nggak ada motivasi lagi nih ingin lebih gitu. Atas dasar apa yang punya terus? Orang-orang kufur nikmat. Kufur. Nggak apa-apa karena tadi kan Akmal bilang karena emang nggak ada yang lebih ambis dari Iya, lu nggak ada ya, yang Mal, lebih ya. ambis dari gue karena gue ngerasa gue di Apalagi kelas. yang namanya Salman itu kan sih. Iya. Aduh. Iya tetep aja satu kelas kan. Gue Ambis. enggak. ambis dia ambis. Gue ngerasa kayak gue udah di pertama gitu di puncak di kelas gue ngerasa gak usah gitu gue bersaing di luar. Gue ngerasa kayak gitu. Betul. Gue nggak ada. Setuju. Gue nggak ada saingan yang bener-bener real gitu di sini gitu. Gitu. Tapi Jadi ikut SBM nggak? dapet dong. Oh, dapat. Dapet. Masa sih? Yang kedua. Yang kedua. Anak peradaban yang pertama kali dapat SBM siapa? Siapa? Tahu saya. Itu. Siapa ya? Masa sih saya? Oh, yang Enggak, pertama dia kan angkatan kedua. Kemarin. Tapi tahun kedua. Angkatan pertama emang nggak ada. Masuk, tapi bukan yang pertama kan. Saya cuma nyombong kayak gitu ya, tapi Iya. dikit-dikit lagi, oh iya saya kan Di tahun kedua. Kamaran. Angkatan pertama yang masuk SBM. ini belajar sampai malam buat SBM, udah. Saya tiap sore balik. Karena SBM tuh ada unsur hoki-hokiannya juga sih. Memang hoki. Iya, hoki. Kita kan SBM Hoki Club. Iya betul. Ya jadi gitu. Terus kita tuh bener-bener dikasih gambaran gitu. Di sini tuh udah enak banget gitu. Ya, tuh. Kita tuh masih dimanja banget. Karena bukan saat ini yang kita pikirin harusnya, tapi di saat yang akan Kedepannya. datang. Karena dunia perkuliahan itu bener-bener Tapi pemikiran kayak gini baru kita rasain tuh pas kuliah. Kuliah, iya Iya. benar. Iya gitu. kalau masih SMA ya malah
nantilah gampang lah. Malah kalau di kayak gituin malah jadi stres kan. Karena dulu kan kita bener-bener emang dibimbingnya tuh kayak dicekokin gitu Mas ya. Maksudnya kayak oh nanti di luar tuh gini. Tapi kitanya aja kayak denial kan. Males. Denial. Bener-bener. Kayak Orang-orang- enggak lah kayaknya enggak kayak gitu. Kalau gue pribadi sih gitu ya. Kayak Iya. pasti kayaknya enggak Mungkin kayak ini gitu. bisa buat jadi pelajaran buat anak-anak SMA yang kemungkinan tidak akan mendengarkan juga. Yang kemungkinan akan merasakan seperti kita. Apaan sih? Sebenarnya is oke, maksudnya Ya kayak nggak ngerasa apa-apa. Kalian bakal merasakan dan Iya. bakal melewati level itu gitu. Jadi itu serunya di situ. hal yang wajar sih kayaknya mah kayak gitu sebenarnya. Iya bener. Normal. Oke, berarti udah SMA nih. Kelas 12 gimana? Kamu meninggalkan teman-teman sedih nggak? Emang apa? Nggak, biasa kan SMA kan udah Oh, berteman tuh udah. Sebenarnya Kayak- sedih-sedih kayak bahagia. Si Hadi itu kan dia sampai ngasih bunga ke Hoyer. Meluk-meluk. itu Ampun banget. Itu template ya. itu settingan ya. Tapi kenapa Hadi nangis ya? Iya juga ya. Disuruh tuh. Iya sih. Ketemu Kayak. lagi Tengji. Gue lulus dikasih bunga lagi. Nggak apa Hadi, the best ya. Gimana, Mang? Kenapa tadi sedih nggak? Meninggalkan peradaban kan kamu dari TK nih. Sejujurnya ya bahagia. Waduh. Oke, lanjut. Kenapa? Karena gue ngerasa gue kan udah terlalu lama nih di peradaban, udah bosen banget. Dan sebenarnya dari SMP ke SMA tuh mau pindah tadinya SMA-nya. Udah ada niatan pengen ikut tes ini tes itu, tapi ya karena dulu gue orangnya males, mageran gitu. Terus kayak dulu tuh orang tua tuh pengennya gue masih di sini gitu. Jadi kalau gue mau keluar tuh rasanya gue harus effort sendiri gitu. Jadi kayak Bantu. jadi kayak Dan di peradaban pun bakal lebih mudah. iya dapat itu juga Privilege. ya privilege dapat privilege Orang dalam. gitu. Sedalam-dalamnya. Iya sih. Jadi gue ngerasa bahagia. Tapi emang nggak munafik sih ya, maksudnya kalau dari SD sampai SMA. Iya sih. Kalau nggak ada rasa bosen tuh pasti bohong lah. Dan bukan cuma bosen, ini tantangan kan dia Betul. sekali lagi suka tantangan. Kalau di peradaban doang. Karena kita udah kayak udah di comfort zone banget nih Iya. dari SD sampai SMP. Ya, ini juga bisa jadi pelajaran nih buat orang-orang yang merasa tinggi. Adik-adik Ya, kelas betul, dia betul. yang merasa skillnya udah tinggi di peradaban. Belum ada Kalian kalau apa-apanya. keluar itu Di sini doang nih. Gitu. Susah banget. Banyak banget yang lebih pintar dari kita. Gue aja ngerasa, gue kan yang gue bilang tadi ya, gue ngerasa di sini tuh gue di atas gitu. Gue di luar tuh gue kayak ngerasa di bawah sama-sama. gitu. Iya, betul, setuju sih. Saya juga dulu gitu kan, yang ngerti musik peradaban siapa? Nggak ada. Orang kan? Iya. Saya, kok nggak ada sih? Maksudnya, iya kan. Iya kan? Maksudnya yang lain nggak ada. Lu doang dong. Pas sudah keluar tuh, bawah banget. Iya kan. Pasti ada. Kurang dorongan sih. Tapi ini bukan suatu hal yang apa harus ditakutin ya, bukan? Maksudnya bukan. Bukan menakut-nakutin. Iya. Cuma di luar sana memang lebih luas lagi. Jadi jangan di atas langit masih ada layangan goang. Di atas Iya. langit masih ada langit dan di bawah tanah masih ada tanah. Iya. Gitu. Setuju. Itulah kehidupan luar, nanti kalian bakal merasakan kok. Kalau diceritain tuh Gak percaya pasti. pasti nggak bakal masuk sih. Paling ya sedikit. Iya. Kan ngerasain dan bakal seru kok. Iya. Jadi Oke. berarti sekarang kuliah di IPB, IPB itu apa sih? Institut Pertanian Bogor. Tapi sekarang namanya udah berubah. Jadi Unif ya? Iya, IPB University jadi Unif. Oh, beda. institut. Tadinya Iya, tadinya institut. Udah jadi Sekarang jadi university. university karena Hah? UPB jadi. IPB. IPB University, ada university-nya di belakang. IPB-nya apa apanya? Institut Pertanian. Nggak boleh dong. Gimana ya? Itu rektornya yang bikin gitu. Gua karena juga mungkin nggak tahu. orang-orang udah melekat sama IPB. Iya, gitu loh. Mau jadi UPB, aduh. Iya, jadi hapus aneh. amat. Branding lagi. Branding lagi IPB susah. bukan sebuah singkatan ya, sebuah brand. Iya, Ya, mungkin. gitu. IPB University. Oh, Iya, gimana, Mal? Ada IPB. Apa yang gimana? IPB jurusan
Aktuaria. Apa sih itu? Aktuaria. Aktuaria tuh ngejelasin detail ya, dikit ya, boleh ya. Detail. Boleh. Karena jujur sih gue juga asing sih. Iya. Aktuaria tuh. Aktuaria tuh kita bikin ini dulu deh, garis profesinya dulu. Aktuaria itu nanti bakal jadi seorang aktuaris. Enggak menjawab. Tak dulu, belum. Ah, oke. Nah, aktuaris itu kan sebuah profesi. Apa dia ngurusin akuarium? Bukan. Dia profesinya tuh dalam bidang asuransi gitu loh. Akuarium. Iya terus. Ya kan? Asuransi. Bidang asuransi. Kenapa ditaruhnya di bidang asuransi? Karena yang sering spam call itu ya. Nelpon. Bang. itu salesnya kan. Kalau beda bidang lah yang dikerjakan. Kalau aktuarisnya tuh dia biasanya menghitung resiko misalnya kematian seseorang gitu. Terus kita juga bisa bikin model produk, sebuah produk asuransi kan itu dibayarnya bulanan nih. Iya. Di bulanan nyampe dia misalnya mati lah kalau asuransi jiwa gitu. Nah itu kan pasti ada perhitungannya kan berapa bulan, terus nanti kalau misalnya dia mau klaim pas sudah meninggal itu nanti kita kasih Siapa? ke warisannya tuh siapa nih, berapa, sejumlah berapa, itu ada perhitungannya gitu. Oh. Nah itu dibutuhkan seorang aktuaris gitu loh. Jadi perannya aktuaris tuh di situ. Itu dalam bidang asuransi ya. Oh, nggak di asuransi dong. Nggak harus di asuransi karena kita juga bisa menghitung resiko misalnya nih investasi itu kita bisa belajar bisa pergunakan ilmu kita di sana. Misalnya sebuah perusahaan dia mau beli alat nih mesin seharga MM-an lah ya kayak 2M gitu. Nah si mesin ini nih bisa ngeproduksi seberapa banyak dalam sebulan gitu misalnya. Dalam sebulan itu produk yang dia keluarkan sama mesin itu mengeluarkan profit seberapa banyak gitu. Jadi nanti kita bisa balik modal seberapa lama. Nah itu butuh perhitungan kan, ya kan? Gitu loh. Jadi kita pelajarin di daerah situ resiko-resiko yang bakal terjadi ke depannya tuh seperti apa kita hitung gitu. Bedanya sama akuntan apa? Kalau akuntan itu dia menghitung keuangan di masa yang sekarang. Kalau kita itu di masa yang akan datang gitu. Oh gitu. Kamu Gitu. kalau lulus mau buka praktek ramal gitu. Jadi dukun aja gimana itu? Oh, aktuaris itu berarti jadi dari kata aktual kali ya? Emang? Iya nggak sih? Nggak tahu sih. Tahu sih. Nggak tahu. Sejujurnya kalau secara bahasanya nggak tahu tuh. Kayak artinya apa gitu. Iya, apa jurusan? Aktuaria jurusannya. Profesinya aktuaris. Berarti menspekulasikan spekulasi apa? Tapi ujungnya perhitungan. 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 Berdasarkan data. Tapi lebih ke asuransi berarti. Iya, lebih ke asuransi. Pokoknya di duit yang dia masa akan datang gitu. Iya. Gitu. Oke. Itu salah satunya ya. Turunan matematika nggak sih? Iya, pengaplikasiannya. Turunan tapi turunan dari matematika apa bagian dari matematika apa beda? Gimana ya sebutannya ya? Bagian iya, turunan iya. Kayak sebenarnya lebih ke pengaplikasiannya sih. Kayak misalnya kan kita belajar matematika dasar juga. Buat apa? Buat menopang ilmu aktuaria ini. Gitu. Karena ilmu aktuaria ini kita menggunakan matematika yang kayak dasar gitu. Ya, misalnya kayak ada turunan dari prodi-prodi gitu loh. Misalnya prodi apa turunan dari jurusan apa biasanya kan ada kayak di mesin gitu kan banyak kan. Apa itu instrumen gitu kan. Kalau di IPB mungkin masih turunan kali ya. Tapi kalau di kampus lain tuh udah sendiri. Tapi dia fakultas Iya, apa? fakultasnya Masuknya apa? MIPA. Fakultas Bukan Matematika. itu maksud aku itu. Iya, iya itu. Masih di bawah MIPA kan Iya, berarti? masih belum MIPA. Gitu. Terus masih belum paham sih kerjanya. Ya, intinya mah nggak sih? Kalau misalkan saya buka warung nih, warung. mungkin gini kali kayak di pabrik nih misalnya. Nah, Terus dia mau beli mesin suatu mesin. Sama aja kita. Iya sih. ini deh. Udah langsung mudeng sih. Iya kan? Intinya sih cuma kalkulasi dia masa yang akan datang itu. Iya, kalkulasi. Tapi belum terjadi gitu. Kenapa perusahaan itu butuh itu? Butuh banget. Butuh. Karena kita nggak beli mesin nggak sembarangan dong. Emang mesinnya udah bisa kita pastikan dia menghasilkan profit gitu dalam kita. Oh gini deh, ini Ethereum lagi turun nih. Apa? Bisa nggak saya konsultasi ke kamu? Oh, itu kayak nilai saham ya. Nah, Sebenarnya bisa kita ramal dari grafiknya. Itu ada perhitungannya juga, ada metodenya juga. Cuma nggak 100% benar. Ada istilahnya tuh galatnya lah, nilai errornya. Nah, kita bisa menghitung begitu berarti.
Iya, itu salah satu ilmu yang kita gunakan. Saya mau beli dong. Oh ini yang binomo itu. Bukan, beda. Itu mah. Kalau kayak gitu? Kalau itu kan aset dasarnya nggak tahu kan kemana. Tapi maksudnya bisa, lu ngitung itu bisa? Bisa, tapi harus ada harganya nih kan, tiap. Koin ini dia ada grafiknya. Ya. Jadi dia meneliti dari grafik Sebelumnya. Hmm. Lebih gampangnya saham deh. Saham kan tiap hari ada harganya kan. Beda-beda kan. Kita bikin nih datanya dalam kurun waktu 1 tahun lah misal. Kita analisis dia nih kalau besok nih buat besok misal bisa kan buat besok. Buat besok kemungkinan harganya bakal naik atau turun. Nanti ada presentasinya juga tuh keluar gitu loh. Misalnya presentasi naiknya sekian persen, presentasi turunnya sekian persen. Nah, peramalan kita ini juga ada presentasinya lagi. Bener atau enggak. Nah, itu ada presentasi kayak gitu. Jadi belum 100% benar karena kita tuh pelajarannya juga peluang. Iya, Peluang gitu. Peluang. Iya. Kamu bisa begitu? Kalau kemarin bisa sih alhamdulillah. Cuma belum diterapin aja karena kan Yuk terapin yuk. Saya habis beli ini. Ini Goto. oh enggak. Goto. Ya. Gojek Tokopedia. Kan baru iPhone kemarin. Baru keluar. Oke, next. Ya. Itu nanti gitu ya. Iya bisa ngitung kayak gitu. Tapi sih baru denger loh. Baru. Juga baru dengar. Oh Itu baru jurusannya baru 2016 baru ada di IPB yang pertama gitu. Terus yang kedua tuh kalau nggak salah UI UGM iya nggak salah UI. Oh iya ada. UI ada UI 2017 ya. 2019 loh dapetnya ya. Tapi itu jurusan salah satu yang passing grade-nya tinggi tau. Oh iya. Iya bisa dicek nanti ya. Iya saya harus. Aduh gue nggak mau sombong gimana? Gak apa-apa. Gue suka banget orang sombong tuh. Suka banget. Udah ke bawah gitu loh. Jenis akuntan gitu kali ya. Ya kita juga belajar. Beda kata dia. Iya. Kita juga belajar akuntansi. Tapi bisa kerja di bank kan berarti? Di bank bisa, jadi akuntan bisa, tergantung profesi kita mau ngarahnya kemana. Cuma kalau garis profesinya gitu, jadinya aktuaris. Tapi di aktuaris di Indonesia udah banyak nggak sih, Bang? Belum. Karena jadi aktuaris susah. Oh iya. Nah, yang lu siapa? tahu di mana Indonesia ada aktuaris? Maksudnya di perusahaan mana yang ada aktuaris lu tahunya di mana? Yang pasti perusahaan asuransi itu sekarang udah wajib memiliki minimal 1 aktuaris. Oh, berarti masih langka banget dong. Masih langka. Sekarang kan perusahaan asuransi banyak ya. Betul. Enggak 100 lebih mah ada gitu. Ada. 400. Kalau kemarin tuh gue baca-baca ya gue denger itu 400-an lah, sekitar 400-an itu perusahaan asuransi. Sedangkan aktuaris di Indonesia yang benar-benar baru legal nih, dia punya sertifikat aktuarisnya. Itu baru sekitar 160-an. Tapi nggak tahu ya tahun ini ya, itu gue denger tahun 2020 lah, 2020 2019 gitu. Terus yang membuat lu berani gitu buat ngambil aktuaris? Kan baru nih. Baru terus juga peluangnya juga kan masih kecil banget kan kalau yang tadi kata lu bilang. Apa yang ngebuat lu tertarik nih? Apa karena diterimanya ke situ? Ya udah ke situ aja. Lebih ke pasrah ya. Apa ada perhitungan juga seperti seorang aktuaris? Sebenarnya sih tergiur karena dulu tuh omongannya gajinya gede. Oh iya. Ya itu karena masih langka kan ya. Iya, gajinya gede karena profesinya masih orang-orang yang profesi di situ masih dikit gitu loh, masih langka kan. Jadi buat profesi tersebut gajinya gede. Tapi buat menuju ke sana juga nggak mudah gitu. Pasti. Tuh. Terus dengar-dengar sih kalau profesi aktuaris nih apa sih fresh graduate ya bahasanya. Kalau udah punya sertifikatnya itu dia bisa di atas 10. Wah, Fresh graduate. Kalau jadi aktuaris ya. Gitu. Itu masih aktuaris yang kayak di bawah lah. Kalau misalnya udah jadi kayak apa sih istilahnya level atas sih kayak direktur atau iya kayak gitu tuh. Oh, 20 juta gitu loh. Terus ada yang nyampe 50, 60 kan siapa sih yang gak tergiur gitu loh. Saya. Emang bagian kerjanya sih bukan duitnya. Kerjanya gitu. Males gitu. Cuma kalau kerjanya tuh biasanya nggak sesusah itu. Iya, menurut orang-orang yang belajar itu. Iya. Saya kan tidak belajar. Iya. Lebih susah ke bangun profesinya. Kita kayak kan aktuaris itu butuh ujian. Ada ujian sertifikasi, tahu kan? Nah, ujian sertifikasi itu ada
atau 8 mata ujian lah kalau nggak salah. Kita harus lulus 8-8-nya. Satu ujian tuh ada biayanya. Dan kita bayar nih. Misalnya gue ikut di ujian A10 gitu, yang pertama gitu. Gue bayar 300. Nah, kalau gue nggak lulus, ya udah duitnya juga hilang. Gitu itu loh. waktu semasa kuliah. Masa kuliah bisa, setelah kuliah bisa. Oh. Cuma Itu yang ngadain siapa? Persatuan Aktuaris Indonesia. Oh, bukan dari IPB-nya. Bukan. IPB cuma nyediain penyetaraan. Jadi gue kuliah di IPB bisa nyetarain 3 mata ujian PAI itu. Berarti bisa langsung PAI Persatuan Aktuaris Indonesia. Gitu. Jalan yang saya kuasai. Oke. Gimana lagi ya? Terus berarti sekarang udah semester berapa, Mal? Di semester 6. 2 semester lagi ya? Ya 2 semester lagi lulus. Harusnya. Insya Allah. Bisa lah. Bisa. Kuliah. Masa kuliah mulu nggak bosen apa? Tahu. Masa enggak? Tapi Akmal nih pernah ikut ini tuh. Apa? Audisi apa tuh, Mal? Aduh. Apa tuh? Ikut gak sih itu? Apa yang mana? Korea itu. SM. Oh iya. Iya, Mang. Oh my god. SM Global Entertainment itu. Coba ceritakan. Keren ya. Menarik nih. Astagfirullah. Alumni peradaban, mantan trainee SMA. Pas kuliah ya, pas kuliah. Enggak. SMA. Masih sih. Masa? Iya serius. Waktu gue SMA. Terus SM tuh kan ngebuka audisi global tuh. di sini berarti pas masih di sini. Salah satunya di Jakarta kan, di Indonesia lah. Iya, terus ya udahlah gue iseng. Pede tapi ya. ini sampai mana? Gue iseng ikut kan. Jadi seleksi pertama tuh pendaftaran. Jadi kalau misalnya orang yang daftar belum tentu bisa dipanggil gitu kan. Itu bisa ngirim foto, video, dance atau nyanyi, suara nyanyi tuh. Enggak, gue ngirim foto doang. Oh, itu doang. Iya, gue ngirim foto doang. Iya, jadi masuknya kategori ini kayaknya. Apa? Kayaknya. Foto doang kan visual. Oh, terus sampai mana tuh akhirnya? Iya, di Penasaran ya bagaimana nih ujungnya? Gue iseng daftar foto doang, terus ngisi. Ternyata dapat panggilan. Demi apa? Demi, serius. Oh, gila. Dapat panggilan tuh gue. Enggak dijawab. Kok lu jawab? Kenapa? Karena kan audisinya di Jakarta, di apa namanya Central Park tuh, tau nggak? CP, iya. di CP, di hotel. Pokoknya sebelah CP itulah. Tuh. Terus gue sama dianya kayak, tolong jangan dibocorin ke siapa-siapa dulu ya, gitu katanya. Terus emailnya ada di spam ya? Semua orang dong. Astagfirullah. Enggak dong. Enggak, panggilannya lu suruh ngapain di sana? Audisi. Apa audisi apa? Ya terserah mau lo ngedance, acting itu bebas. atau iya bebas gitu. Mau nge-rap kayak atau ngapain terserah gitu. Keren lah boleh Pada saat dipanggil. itu emang lagi kurang orang. Dipanggil. Terus boleh lah sampai dipanggil tuh boleh lah. Ya dipanggil. Di notice ya. Terus kenapa nggak terusin mal? Karena Dia lagi SMA juga. ya gue SMA. Siapa tahu lu sekarang jadi trainer gitu. edit. Tapi masih bisa ada kemungkinan jadi aktuaris SM. Oke. Ya jadi. Ya. Gila gue baru tahu. Ya jadi gitu. Juga Terus aku tahu ya. pernah diceritain. Saya tahunya pas kuliah sih. Iya, gue ceritanya pas kuliah. Ada loh ini. Itu nggak ikut karena masih takut. Belum berani ke Jakarta sendiri. Nah, sekarang? Terus nggak berani izin ya. Pas kamu berani lah. Ngapain? Udah nyoba sekarang. Nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada. Corona ya. Jangan baru udah aktuaris aja. Gak apa-apa mah, lumayan lah. Gitu. Ada di sana tuh. Keren sih. Iya, keren. Man, clickbait man. Dan gini aja ntar tahunnya nih. Alumni lu jadi aktuaris di SM Director tadi. Oke, lanjut. Kuliah gimana mal? Dunia perkuliahan mal. Kamu rasakan. Kan awalnya katanya manja tuh di sini. Sana jelas berat banget dong kuliah ya. Kuliah mana ada yang gampang sih. Gitu kan. Ya pertama mau di yang UI dulu atau langsung ke IPB aja nih?
generalnya aja sih kayak kehidupan kuliah itu gimana sih? Oke, kehidupan kuliah tuh berat sih. Ini mungkin perspektif jurusan gue dulu ya. Perspektif kita aja. Kalau perspektif jurusan gue tuh di jurusan gue nggak ada yang namanya praktikum, nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi mungkin apa ya, rasa beratnya beda gitu. Kalau di jurusan lain mungkin bakal merasa keberatan di praktikum karena itu ngeberatin banget kan, bikin laporan tiap minggu ada 2 praktikum, berarti bikin 2 laporan praktikum. Satu praktikum aja laporannya bisa 10 lembar 20 lembar gitu kan, banyak banget tuh. Kalau di kita nggak ada, cuma bebannya tuh di kita lebih ke materi kuliahnya. Jadi materi kuliah kita tuh bener-bener susah banget. Kalau misalnya orang-orang nih di jurusan lain itu kan biasanya misal pakai matematika, ya matematikanya dasar gitu loh, nggak yang mendetail menjurus yang bener-bener dikaji gitu kan. Kalau kita tuh bener-bener yang akar-akarnya tuh kita pelajarin juga gitu loh. Terus kayak di jurusan lain pun nggak ada gitu mata kuliah seperti itu, apalagi yang kayak peluang itu kan, itu susah banget tuh peluang. Iya, pasti lah. Terus biasanya kita dikasih tugasnya lumayan, jadi bukan laprak tapi kita ke tugas sih yang Berarti banyak tuh. padat gitu kali ya, Iya, lebih karena banyak itu tadi kegiatan. Ya, jadi kita bukan sibuk di ngerjain tugas atau laprak, tapi lebih sibuk di mengerti materi. Beda Gitu. berbanding terbalik sama saya kan, sama kamu juga ya. betul banget. Tugas. Aus. Nggak nyambung. Tadi aus. Ya, beratnya di situ pemahaman materinya. Terus mungkin tips kali ya kalau Ya, coba. mau ngejalanin kuliah. Pertama, kita harus punya relasi sih. Itu benar-benar penting banget itu. Tahu nggak? Ini episode berapa? 6. Ke-6 episode ini kita selalu menekankan relasi. Iya. Bintang tamu selalu menekankan relasi. Iya, benar. Karena ibaratnya ya kuliah tuh kayak survival lah. Kalau di sekolah kan kita misalnya dari kelas 1 ya pasti naik kelas 2, naik kelas 3 gitu udah pasti lulus. Kalau di kuliah kan nggak ada yang namanya kayak gitu. Jadi kalau kita mau lulus ya artinya kita harus survive dong. Iya, Nah, survive itu kalau sendiri sama multiplayer beda, ya kan? Feelingnya beda. Solo sama squad itu. Jadi kalau misalnya kita punya relasi, ya artinya kita punya teman, ya support system, teman seperjuangan. Jadi ya insya Allah bakal dipermudah tuh segala urusan yang ada di kuliah. Betul sih. Gitu. Saya yang dari dulu memegang teguh kalau saya nggak butuh orang. Di 4 semester pertama kan saya sendiri aja gitu, kayak ngapain sih teman kan. Akhirnya malah mau nggak mau harus ini sih. Pada akhirnya memang harus membangun relasi. harus pasti. Ya Rama itu Walaupun nggak Enggak. lama. Squad PUBG. Beda aja. Oke. Penting banget pokoknya relasi sih. Terus ikutin juga tuh kayak kegiatan-kegiatan organisasi kepanitiaan. Karena relasi itu biasanya kita temuin dari situ, gitu. Bukan kayak kita nyari dari kelas, itu kadang susah mulai dari situ. Dari DM Instagram. Iya, ya itu susah banget. Jadi ikutin aja lah kepanitiaan, tapi seimbangin juga sama akademik. Oke. Oke. Masih ada tah? Masih ada tah? Masih ada apa? Oh tadi kan lu jadi menjabat apa? AMC. AMJ. Oh, Itu dari kapan tuh? Emang betul ya? ya gue ketua himpunannya. Mulainya tuh 2021 bulan November. Baru kemarin dong berarti. Ya, November tahun kemarin. Pemilihannya tuh ya Oktober berarti kan. Terus itu gimana tuh lu ngebagi? Kan dari kan aktuaris katanya padat banget tuh. Iya. Bagi jadi ketua himpunan kan lumayan ya, nguras. Dicalonin atau daftar sendiri? Gue di ini sih enggak disuruh gitu. Karena awalnya nggak ada yang daftar gitu kan. Jadi ketua himpunan. Berapa? Pantes ada. Iya, jadi nggak ada yang berani gitu loh. Jadi korban ya? Kayak saya presiden dulu. Iya. Sini mau jadi presiden? Hidup. Tidak kan? Nggak ada. Kerjanya gimana? Wah. Goler. Ya
Gimana? Iya, nggak ada yang mau mengajukan diri, nggak ada yang berani buat daftar. Di sana tuh bahasanya pemira. Iya, pemira. Ya kan, tahu. Pemilihan raya tahu. Nggak ada yang mau daftar tuh. Itu kan selang waktu dibukanya pengumpulan berkas tuh sekitar seminggu atau 2 minggu lah, 10 hari lah kalau nggak salah. Itu 5 hari awal tuh nggak ada gitu yang daftar gitu kan di situ. Terus sama panitianya gue di chat gitu. Daftar dong. Iya. Ayo mal daftar dong. Kumpul berkas gitu bahasanya kan. Biasanya kumpul berkas. Aduh gimana ya, gue masih mikir-mikir. Ya udah gue akhirnya konsultasi ke cutting, ke teman, ke adik tingkat, banyak lah. Kayak udah lo daftar aja, lo banyak yang dukung juga, banyak mengharapkan gitu kayak. Pasti pada bilang ingat kita dukung ke gitu. Iya. Sudah jadi. Terus udah gitu akhirnya pas abis seminggu tuh gue daftar kan. Gue daftar. Ajan ya. Ya lanjut. Ini aja Mang. Ini apa? Mungkin pelajaran yang didapat pada saat kamu berorganisasi di HMJ itu apa yang mungkin bisa dibagiin ke yang lain? Oke, pelajaran ya. Mungkin organisasi itu bagi gue ya seperti keluarga gue yang ada di universitas gitu loh. Jadi gue kalau ada apa-apa, ada masalah, pengen cerita atau gue punya ide atau gue pengen ngapain gitu, gue bisa ngubungin mereka gitu. Itu salah satu benefit atau profit asik yang bisa didapetin dari sana. Privilege yang didapetin dari sana gitu loh. Jadi kayak kita tuh punya temen, punya tempat gitu yang bisa kita curahkan gitu loh. Punya keluarga sih. Berarti lu hitungannya deket ya sama teman-teman lu di sana? Iya, alhamdulillah tuh pimpinan-pimpinannya sama staff-staffnya itu gue udah kenal semua gitu. Jadi kayak Pimpinan apa nih? Hah? Pimpinan apa? Pimpinan organisasi. Oh iya, pimpinan kampus ya. Iya, sama pimpinan kayak fakultas gitu kampusnya. Alhamdulillah juga udah kenal gitu loh setidaknya. Saya juga itu sih merasakan kalau baru bisa mulai deket, bisa berteman tuh pada saat ikut organisasi sih. Iya kan. Oke deh. Ikut sama Yang itu nggak sih yang piano? piano, komunitas piano. Oh, komunitas. Itu mau nggak mau sih. Ditunjuk. Oke lah. Udah kali ya. Udah kebanyakan dan kita sudah haus. Cukup menarik sih tadi ya. Apalagi bisa jadi pembelajaran baru sih tadi, jurusan baru kan, jadi kebuka wawasan. Saya baru tahu sekarang. Ini sama sih juga. Iya, gitu. Bisa ini juga tadi ada pengalaman SF. Itu kacau sih. Kayak keren sih. Kacau. Dia juga ini tahu berprestasi di lomba-lomba game. Oh iya, Jis kan. sempet E-sport. juara. Lumayan lah. Kalau punya hobi ya tekunin dikit aja, ntar juga dapet Nah, hikmahnya. saya nggak pernah mau sih walaupun diajak. Oh mungkin ini kedepannya mau ada gambaran gimana man? Kamu ke Setelah depannya. lulus mau mencari kerja langsung kah atau lulusin S2 kah? Atau Oh, kayaknya lebih ke kerja sih, Lebih kerja lebih ke profesi lah gitu, enggak yang pendidikan dulu enggak deh. Tapi S2 tuh bisa ya, lanjut S2 bisa Bisa ke aktuari juga. ke aktuaria bisa, Oh, ada? ke kayak statistik bisa, matematik bisa, ada Oke. gitu. Berarti tahap selanjutnya kamu berarti lulus dulu, Terus dulu deh. mau langsung kerja begini. Iya, mau langsung kerja lah. Gitu. Karena kalau ditunda-tunda nanti takutnya makin menipis juga nggak sih? Apa sih namanya peluangnya? Ha-ha. Oh iya ya, takut semakin banyak ya. Iya gitu. Sekarang aja udah lumayan nih, banyak nih gitu. Oke lah, menarik ya. Mungkin Setuju. banyak, semoga banyak obrolan-obrolan kita di episode ini yang bisa membantu atau menginspirasi teman-teman semua. Tuh. Atau ada yang mau masuk Aktuaria dan juga mungkin bisa konsultasi. kita aja deh, kau DM Instagramnya dia juga nggak apa-apa. Iya, nanti ditaruh di sini. Iya. Tuh editor. DM apa, DM ikan juga nggak apa-apa sih. Nanti bisa. Iya. Atau kalau mau hari Sabtu aja kesini kita ngumpul-ngumpul kok bisa. Insya Allah. Lebih ke saya ya. Tiap hari dong. Udahlah, mungkin cukup hari ini. Cukup. Oke. Kita haus. Mungkin pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kita bukber di mana?
Bebas. Masih jam 4 kurang. Udah, semoga bermanfaat. Kalau memang Amin. video ini bermanfaat, kalau kalian suka video ini boleh like, boleh dislike. Langsung aja lah. Jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, ngaji. Sampai jumpa. Jangan lupa apa lagi? Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe. Jangan lupa. Menuju 1000 subscriber. Nanti di episode di 1000 subscriber kita bakal ada tamu spesial. Yosi. 3 pendiri, 3 founder. Oh iya loh. 3 pilar. 3 pilar. Udahlah, terima kasih semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Episode selanjutnya. Bye bye. Thank you. Thank you juga buat Akmal. Thank you buat Kak Hawir, Kak Ido. Jangan nyanyi lagi dong. Aku ada. Gak apa-apa. sampai ditegur komat. Nikmati suasana awkward ini, Bang. Astaga. Saya.